Perkenalkan, nama saya Rangga Sodik. Saya mahasiswa dari Departemen Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori kepemimpinan. Untuk lebih lanjut, mari dengarkan dan simak pemaparan materi dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada teori kepemimpinan, ada teori karismatik, ada teori abdi, teori birokrasi, teori spiritual, teori otentik, serta teori diri sendiri. Pertama ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah generalisasi dari perilaku pemimpin dan konsep pemimpin, dengan fokus pada latar belakang, serta sebab dan akibat, dan munculnya kepemimpinan karakteristik utama kepemimpinan. Selanjutnya ada teori karismatik. Teori karismatik adalah seseorang pemimpin yang harus memiliki daya tarik, kewibawaan, dan pengaruh yang sangat besar. Seseorang pemimpin karismatik memiliki dampak yang besar terhadap pengikut, karena dengan memiliki rasa percaya diri, pendirian kuat, motivasi yang tinggi, dan kemampuan kerja yang baik, pemimpin karismatik memiliki tujuan, yaitu mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Serta teori karismatik memiliki ciri-ciri, yaitu pertama dan memiliki visi, misi, sasaran, tujuan, dan program-program kerja yang jelas. Dan yang kedua ada selalu konsisten dan fokus terhadap suatu permasalahan. Dan yang ketiga ada selalu komunikasikan visi dan misi dengan efektif, sehingga pencapaiannya tujuan juga efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada mengetahui kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan, dan manfaat lainnya. Dan selanjutnya ada teori abdi. Teori abdi adalah pemimpin yang bekerja untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan bawahan mereka, dan mewujudkan tujuan atau misi lebih besar dari organisasi mereka. Serta teori abdi memiliki prinsip. Yang pertama ada mendengarkan. Mendengarkan adalah merupakan alat komunikasi yang diperlukan untuk komunikan yang akurat secara efektif dan menunjukkan respek kepada orang lain. Dan yang kedua ada empati. Empati merupakan kemampuan mental memproyeksikan kesadaran seseorang kepada individual lain. Dan yang ketiga ada penyembuhan. Penyembuhan untuk membuat suatu keseluruhan, yaitu menemukan keseluruhan dalam diri seseorang dan mendukungnya dalam diri orang lain. Dan yang keempat ada kesadaran. Tanpa kesadaran pemimpin akan kehilangan peluang kepemimpinannya. Dan yang kelima ada persuasi. Seorang pemimpin abdi yang efektif membangun kesepakatan melalui komunikan yang lemah lembut, jelas, dan terus-menerus, serta tidak menciptakan kepatuhan kelompok melalui kekuasaan pasionalnya. Dan yang keenam ada konseptualisasi. Seorang pemimpin abdi yang dapat memahami solusi suatu problem dan yang bahkan belum terjadi. Yang ketujuh ada melihat masa depan, yaitu memahami pelajaran dari masa lalu, realistis, dan masa sekarang, serta kemungkinan menerima keputusan di masa yang akan datang. Dan yang ke-8 ada mengurusi. Pemimpin organisasi juga mengurusi hubungannya dengan hubungan masyarakat. Dan yang ke-9 ada komitmen. Komitmen kepada pertumbuhan orang menunjukkan apresiasi dan dorongan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada membangun masyarakat. Pemimpin abdi mencari identifikasi suatu cara untuk membangun masyarakat di antara mereka yang bekerja dalam institusi mereka sendiri. Dan selanjutnya ada teori birokrasi. Teori birokrasi merupakan suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif dengan cara menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Kepemimpinan birokrasi memiliki karakteristik. Yang pertama ada adanya kepemimpinan tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi. Misalnya presiden, panglima tertinggi, atau kepala kepolisian yang menduduki jabatan tersebut karena dipilih atau diangkat secara sah. Yang kedua ada kepemimpinan birokrasi. Dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan semua peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada karakteristik fungsi dan tugas karena aktivitasnya sangat banyak, disusun
susun sistem pendelegasian. Kekuasaan dalam bentuk struktur organisasi hierarkis yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Misalnya pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan sebagainya yang mempunyai tugas atau fungsi tertentu. Dan yang keempat ada setiap birokrat wajib disiplin dan melaksanakan tugasnya yang ada dalam uraian tugas tersebut. Dan yang terakhir adalah terdapat sistem pembangunan karir pada birokrat berdasarkan pada senioritas, kompetensi, dan kinerja birokrat yang hierarki. Dan selanjutnya ada teori spiritual. Teori spiritual atau kepemimpinan spiritual adalah nilai-nilai, sikap, perilaku yang diperlukan motivasi intrinsik, diri sendiri dan orang lain, sehingga mereka memiliki rasa kesejahteraan spiritual atau disebut dengan spiritual well-being, melalui calling dan membership. Yang memiliki 3 tugas pemimpinan spiritual yang terdiri atas ada penetapan visi. Penetapan visi adalah salah satu tugas utama dari seorang pemimpin, yaitu menciptakan makna dan tujuan. Pekerja merasa terhubung dengan misi organisasi melalui perasaan terhubung pada pribadi dengan tingkatan yang mendalam. Yang kedua ada pelayanan atau kepemimpinan melayani. Seorang pemimpin tidak dapat mengerjakan seluruh pekerjaan dalam organisasi. Karena itu, mereka harus memberikan wewenang pekerjaan kepada orang lain. Pemimpin menjadi pelayanan bagi bawahannya, menyediakan informasi, waktu, perhatian, materi, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk kesuksesan, serta pemanfaatannya yang lebih tinggi, dengan perusahaan yang memberikan makna dalam bekerja. Dan yang ketiga ada kompetensi tugas. Kompetensi dalam tugas tersebut memiliki 4 macam tugas, yaitu ada mengajar, teaching, kepercayaan, trusting, menginspirasi, inspiring, dan menguasai ilmu pengetahuan ada acquiring knowledge. Tentang pekerjaan yang aktual, tugas tim atau kelompok adalah wajib dalam kepemimpinannya. Pemimpinan adalah seorang guru dalam keyakinan dan kepercayaan. Dan selanjutnya ada teori autentik. Perilaku pemimpin yang menampilkan dan mendorong dimensi mental positif, serta mendorong keadaan organisasi yang menumbuhkan kesadaran diri, perspektif moral, yang diinternalisasi, memproseskan informasi yang seimbang, dan transparansi relasional. Atau dapat disimpulkan bahwa pola perilaku pemimpin didasarkan pada karakteristik psikologi, positif pemimpin, serta etika yang kuat. Dan yang materi terakhir adalah teori diri sendiri. Teori diri sendiri adalah suatu proses yang ada dalam diri seorang untuk meningkatkan motivasi dan mengarahkan dirinya untuk berperilaku dengan saling sesuai dengan adanya yang diharapkan orang lain kepadanya. Dengan memperlihatkan pentingnya kontrol seseorang atas motivasi, kognisi maupun tindakannya agar mampu melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Dan teori diri sendiri memiliki faktor pendukung. Yang pertama ada urgensi. Urgensi adalah situasi yang sangat urgent, kurang mendukung pengembangan kemampuan kepemimpinan diri sendiri. Dan yang kedua ada employer commitment. Komitmen karyawannya tinggi, pengembangan keterampilan diri merupakan konsekuensi dalam pemimpinan diri sendiri. Dan yang ketiga ada creativity. Bagi organisasi diperlukan inovasi yang tinggi agar memenuhi kebutuhan pelanggannya atau pelayanan publik dengan cepat dan efektif. Dan selanjutnya ada independensi. Pemimpinan diri sendiri diperlukan ketika ketergantungan pada kinerja tugas dalam organisasi tidak begitu terlalu tinggi. Dan yang terakhir ada complexity. Semakin kompleks pekerjaan dan semakin kurang efektif untuk mengembangkan pemimpinan diri sendiri, karena dalam situasi tersebut, tidak mungkin satu orang mahir dalam berbagai bidang. Dan sekian penjelasan materi dari saya mengenai teori kepemimpinan. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat lebih paham mengenai materi tersebut. Dan apabila ada tutur kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih.